Selamat malam pramal semua. Udah jam segini aja ya, cepet banget. Yuk istirahat dulu yuk, sini nonton sama Mimin. Filmnya dijamin seru pokoknya. Judulnya Chronicles of the Ghostly Tribe. Jadi filmnya itu nyeritain tentang bangkitnya monster iblis yang selama ini terkurung di dalam bumi. Sumpil, film kayak gini nih bikin penasaran loh. Oh ya, buat nama-nama pemainnya nanti Mimin kenalin sambil berjalan aja ya. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene-nya ini, Hubei, seorang mantan prajurit sekaligus petualang, lagi nyeritain tentang banyaknya ditemuin fosil-fosil aneh beberapa tahun belakangan ini. Bahkan di tahun 1972, tepatnya di Changsha, Provinsi Hunan, ditemuin jasad wanita yang udah dari ribuan tahun lalu, tapi kulit sama dagingnya masih utuh. Selanjutnya di Gunung Kunlun, tahun 1974, ditemuin fosil hewan yang gak diketahui jenisnya. Nah, di tahun 1978-nya, Profesor Yang Qialin, dosen lab penelitian purbakala Shanghai, masuk ke Gunung Kunlun dan dia dapetin penemuan besar. Setahun kemudian, didiriin Biro 749, organisasi yang ngurusin masalah penemuan-penemuan purba ini. Dan di tahun itu juga, ditemuin 2 tengkorak makhluk purba aneh. Oke, ini filmnya dimulai di tahun 1979 di Gunung Kunlun. Pemerintah ngedanain penggalian ini. Proyek ini dipimpin langsung sama Profesor Yang. Dan ternyata si Hubei ini salah satu pekerja di sana. Saking kecapeannya sampai tepar tuh dia. Untung buru-buru ditolong sama Yang Ping, anaknya Profesor Yang. Baru mau lanjut kerja, tercengang itu dia ngelihat ada fosil hewan segede itu. Tiba-tiba ada ledakan dahsyat. Guanya runtuh dalam sekejap. Dan yang berhasil keluar setelah ledakan itu cuma Profesor Yang. Malam itu juga Profesor Yang minta sukarelawan buat ikut sama dia masuk ke dalam gua. Karena ngelihat Yang Ping ikut, Hubei juga jadi ikut tuh. Gak pakai nunggu besok, langsung masuk mereka malam itu juga. Mereka harus turun. Kalau dilihat di atas lubang ini ada patung batu gede banget ya itu di atasnya. Ini udah sampai di bawah nih. Banyak fosil hewan yang gede-gede banget di situ. Setelah ditelusurin, ada jalan keluar yang nembus ke pegunungan tinggi. Di situ, Profesor Yang ngasih tahu satu gunung ke Hubei. Katanya, menurut legenda, di dalam gunung itu ada kerajaan purbakala. Anehnya, Hubei bilang dia ngerasa kayak pernah ke tempat ini. Ini ada yang ngasih tahu si profesor. Mereka nemuin jejak kaki yang gede banget ukurannya. Langsung dilaporin tuh ke tim penyelidik. Sekalian minta izin buat nelusurin jejak itu. Waduh, mereka belum tahu. Ternyata itu tuh jejaknya monster ini. Di perjalanan, tiba-tiba datang segerombolan kelelawar kecil yang aneh. Si profesor mau diserang, tapi untungnya ditangkap tuh sama salah satu anggota itu. Pas mau dilempar, tangannya kebakar dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kelelawar aneh itu terus menyerang dan sampai ngebunuh beberapa dari mereka lagi. Duh, gak sadar lagi tuh mereka. Ada tuh monster di atas. Pas tuh monster jalan, saljunya jadi longsor. Mereka harus buru-buru nyelamatin diri. Beberapa dari mereka tewas keuruk longsoran saljunya. Mentok nih di ujung jurang. Mau gak mau mereka harus lompat. Ada yang meningsoi tuh nancep ke es. Ya ilah, mana ada jurang di dalam jurang lagi. Yang selamat cuma sisa Profesor, Hubei, Yang Ping sama Changsun. Mereka mulai nyari jalan keluar. Malah nemuin kuil gitu. Kata profesor, ini tuh tempat yang selama ini dia cari-cari. Menara siluman 9 tingkat. Ada rahasia tentang makhluk siluman yang tersegel di dalamnya. Dibuka tuh pintunya. Profesor tiba-tiba nyuruh Hubei sama Yang Ping masuk ke sana. Pas mereka masuk, portal antar dimensinya kebuka.
suruh Hubayi pergi sama yang lain. Dia rela ngorbanin dirinya biar Hubayi bisa selamat. Mereka bertiga kabur. Sampai ketemu jalan keluar. Tapi ternyata itu tinggi banget. Mana tuh kelelawar udah pada nyampe lagi. Hubayi nyoba ngusir, tapi malah kebakar. Didorong itu dia biar apinya mati. Yang Pink sama Profesor juga ikut lompat. Itu monsternya datang. Yang Pink nyelamatin Hubayi. Tapi malah jadi dia yang kena comot. Yang Pink dibawa sama tuh monster. Sedangkan Profesor yang hilang entah kemana. Hubayi berhasil selamat. Dia udah lagi diobatin nih. Dia benar-benar sedih banget kehilangan semuanya. Bahkan masih terus kebayang tuh dia. Sekarang tahun 1982. Hubayi dikirim ke Beijing. Dia ditugasin jadi pustakawan di perpustakaan Huaxia. Perpustakaan ini dipimpin sama Mr. Wang. Orangnya misterius gitu ya. Dan perpustakaan ini tergolong kecil. Tapi katanya banyak benda-benda purbakalanya. Pas lagi makan siang, tiba-tiba ada yang traktir dia makanan mahal. Taunya itu Wang Kaishan, teman kecilnya dia. Ini dia nemu buku yang dibungkus koran gitu. Ternyata itu bukunya Profesor Yang. Di buku itu ada tentang menara siluman yang waktu itu. Dia jadi baru tahu kalau si Profesor Yang emang udah pernah datang ke Gunung Kunlun sebelumnya. Dan dari awal si Profesor juga udah tahu yang bisa ngebuka menara itu cuma dia sama Yang Ping. Sementara itu, ada berita ditemuinnya makam dari zaman dinasti Han di daerah Guang'an. Yang bikin semua orang tercengang pas tahu isi dari peti mati yang terakhir. Isinya itu si Yang Ping. Masih hidup dia. Dan sekarang dia ada di Biro 749. Karena setelah diperiksa si Yang Ping itu katanya hilang ingatan, Biro 749 ngasih nama baru buat dia, yaitu Shirley. Ini lagi-lagi si Hubayi nemuin buku. Kayak ada yang sengaja ya ngasih petunjuk-petunjuk ke dia. Hari demi hari, dia terus melajarin semua buku-buku yang dia temuin. Pelan-pelan dia jadi mulai paham sama rahasia dunianya manusia ras siluman atau yang biasa disebut Cyclops. Leluhur mereka berasal dari planet siluman. Menara siluman itu ya peninggalan mereka. Yang terus jadi pertanyaan dia, kenapa cuma dia sama Yang Ping yang bisa membuka menara itu? Dan sebenarnya ada rahasia apa di dalam menaranya? Di sisi lain, Profesor Yang ditemuin, masih hidup juga. Katanya pas jatuh ke air itu dia pingsan. Sadar-sadar udah ada di makam yang ada di Seilin. Masalahnya, dari Gunung Kunlun ke Seilin itu tuh jaraknya lebih dari 2000 mil. Ini alur maju, sekarang udah di tahun 1985. Tiba-tiba, monster itu nyerang di kota minyak Cina Barat. Anehnya pas kejadian itu, Hubayi kayak terkoneksi. Dia ngerasain kesakitan lagi di bekas luka yang dia diserang sama kelelawar aneh itu. Profesor Yang juga cerita nih ke ketua Biro 749. Menurut dia, kayaknya kejadian ini berhubungan sama menara siluman. Dia khawatir, waktu itu kan mereka nggak sengaja tuh ngebuka ruang dan waktu. Jadi monster-monster itu bisa nyebrang ke dimensi manusia. Sementara itu, Hubayi meriksain lagi bekas lukanya ke dokter. Tapi karena tuh dokter tahu kalau si Hubayi lagi dicari-cari sama Biro 749, hasil ronsennya dikirim ke sana. Dan mereka jadi bisa lihat. Di bekas luka itu, tulangnya Hubayi udah berubah. Ini pas lagi baca-baca buku itu lagi, tiba-tiba Hubayi ngeluarin api kayak kelelawar itu. Dia kayak jadi punya kekuatan gitu loh. Tapi si Mr. Wang kayak biasa aja ya liatnya. Ternyata bener, Mr. Wang itu udah tahu semuanya. Katanya darahnya Hubayi udah tercemar iblis. Di sini dia baru ngaku kalau dia itu dari bangsa Shaolin. Dan ini rumah Shaolin sebenarnya, bukan perpustakaan. Ditampilin nih makam dari Pangeran Yi beserta pelindung-pelindung makam itu. Yang bikin si Hubayi kaget, salah satunya ada Changsun. Pantes aja ya kemarin tuh dia rela berkorban. Karena Changsun tahu kalau bangsa iblis lagi nyari si Hubayi. Akhirnya Mr. Wang cerita, 10.000 tahun lalu bangsa iblis menguasai bumi.
Udah diambang kehancuran, Pangeran Yi mimpin umat manusia bertempur ngelawan mereka. Pangeran Yi juga yang akhirnya nutup menara siluman itu. Sebagian besar pada pergi dari bumi, tapi ada juga yang sembunyi, diam-diam nikah sama manusia. Dengan terbukanya menara itu, ketua mereka jadi bisa ngebuka kutukan mereka lagi. Yang bisa ngebuka menara itu cuma keturunan Pangeran Yi. Berarti si Hubai keturunannya dong ya? Makanya dia dicari-cari kan? Di sisi lain, Profesor Yang kabur. Dia pergi sendirian. Sementara itu, si Shirley atau Yang Ping udah sadar. Dia inget sama ayahnya, sama Hubai juga. Ketua Han langsung nemuin Hubai, minta dia buat nyari Profesor Yang. Karena si Hubai nolak, dia bilang kalau dia tuh nemuin cewek yang ngaku sebagai anaknya si Profesor. Nah, si cewek itu yang minta Hubai buat ikut sama dia nyari ayahnya. Hubai otomatis mikir itu Yang Ping. Dia mau jadinya. Hubai minta izin ke Mr. Wang, tapi nggak diizinin karena bahaya. Dia terus coba ngeyakinin Mr. Wang, sampai akhirnya diizinin. Kaisian yang gabut akhirnya ikut nemenin dia. Ini setelah ketemu, ternyata Yang Ping masih belum ingat sepenuhnya sama dia. Dia tetap bilang kalau dia itu Shirley, bukan Yang Ping. Hubai jadi bingung ya, masa iya Yang Ping punya kembaran? Gak pernah ada cerita selama ini. Nah ini ada Profesor Chen. Dulu dia muridnya Profesor Yang. Dia yang bakal mimpin di misi ini. Udah nih, mereka langsung berangkat. Di perjalanan, dia masih nyoba nanya sekali lagi, kenapa Yang Ping ngaku-ngaku jadi Shirley? Shirley kayak ngasih kode gitu ke Hubai. Dia nyuruh Hubai buat hati-hati sama orang-orang dari Biro 748 ini. Malam itu, mereka diriin tenda di sini, sambil ngebahas kemana ya kira-kira si Profesor pergi. Besok paginya, tiba-tiba ada badai pasir. Panik tuh semua. Mereka kabur. Dan akhirnya sampai nih di kota yang waktu itu diserang sama monster-monster itu. Tapi mereka kehilangan 4 anggota, sama 8 onta yang bawa barang-barang mereka. Hubai mau coba cari Kaishuan, tapi dilarang sama Wang Desun, si ahli ilmu bumi ini. Dia nenangin Hubai, katanya selama mereka naik onta punyanya dia itu, ontanya dia pasti bisa nemuin jalan keluarnya. Tapi masalahnya, mereka nggak naik ontanya, malah ontanya yang jadi kabur sendiri tuh. Pas si Kaishuan lagi ngaca, di belakang dia ada Guido. Dari berempat, cuma sisa 2 yang selamat. Salah satunya si Kaishen. Mereka kabur naik sepeda. Itu kayak ngelewatin batas dimensi gitu ya. Oke, udah ketemu lagi nih sama yang lain. Kaishen ngasih tahu kalau ada monster. Profesor Chen mau cari tuh monster, karena itu juga termasuk tugas dia. Hubai coba nahan dia, karena dia tahu gimana bahayanya monster-monster itu. Dia sama Kaishen mau pergi. Dia juga ngajak Shirley, tapi ternyata Shirley nggak mau. Ngelihat si Hubai mau pergi, Profesor Chen langsung nyalahin Hubai atas keluarnya monster-monster itu. Lagi ribut-ribut, tiba-tiba ada suara raungan monster itu lagi. Mereka siap-siap ngambil senjata. Si Shirley nggak mau nih megang senjata. Dia bilang ada Hubai ini yang bakal ngelindungin dia. Lah, ada bis yang jalan sendiri tuh. Tiba-tiba terkapar tuh satu. Muncul lagi di belakang mereka. Masih hidup loh ternyata yang tadi ditembakin. Monster yang kedua kabur. Si Shirley langsung ngejar tuh monster. Hubai jadi ikut juga ngejar akhirnya. Masuk ke gedung teater, tempat pertama kali tuh monster-monster nyerang. Dan yang bikin kagetnya, banyak mayat digantung. Abis itu, Hubai lanjut ngejar si Shirley. Dia masuk juga tuh ke lubang yang ada di situ. Di sisi lain, mereka juga baru pada sadar nih, monster yang pertama tadi itu udah nggak ada. Waduh, di luar monsternya makin banyak. Mereka naik ke bangunan-bangunan, siap nembak. Peluru yang mereka pakai ternyata peluru perak yang dibikin khusus sama Profesor Chen. Hubai nelusurin lorong itu, sampai dia nemu makam pangeran yang diceritain sama Mr. Wang. Dia nggak nyadar dong, ada tuh monster sama si Shirley. Tapi masa Shirley bisa jalan di atas gitu? Ini mulai ditembakin nih, tapi ada yang berhasil naik. Nyerang 2 orang, yang lain langsung pada kabur. Aduh, itu si Hubai diserang. Kepental dia ke samping makamnya. Abis itu si Shirley turun, dan tuh monster takut sama dia. Shirley masukin Hubai ke dalam petinya, terus dia pergi entah mau ngapain. Di sini Hubai keinget sama omongannya Mr. Wang.
dan dia tiba-tiba pindah ke menara siluman. Dia ngelihat kejadian pas dulu Yang Ping dibawa sama monster itu ke sini. Ternyata Shirley udah dimasukin iblis ke dalam tubuhnya. Sementara itu, yang lain masih berusaha ngumpet dari monster-monster itu. Si Wei Wei nyamar jadi manekin dong. Ngeri banget sumpah. Pas tuh monster udah mau benar-benar pergi, dia malah mau moto tuh monster. Jadi ketahuan. Dia kabur, ketemulah sama si Kaishen. Disuruh masuk juga tuh ke dalam bis. Di sisi lain, Hubai ngedekat ke pintu menaranya. Dia disambut sama sosok menyerupai Yang Ping, yang ngaku sebagai ketua di situ. Dia bilang, dia butuh Yang Ping sama Hubai buat ngebuka menara ini. Hubai mau nurutin semua kemauan dia, asal dia boleh nyelamatin rekan-rekannya dulu. Ya udah, akhirnya si Hubai dikirim balik ke dunia tuh. Dia berhasil nyelamatin Kai Xuan sama Wei Wei. Baru juga jalan, diserang lagi. Tapi Shirley tetap nolongin Hubai. Entah ya, ini dia nolong karena apa? Belum jelas. Karena Hubai dibutuhin buat buka menara atau karena dia sebenarnya ingat sama Hubai. Sementara itu, yang lain udah pada diambang kematian. Tiba-tiba ada suara tembakan. Monster-monster itu langsung pada pergi. Menaranya juga runtuh. Taunya itu Hubai nembak Shirley. Dan Shirley bilang, cuma Hubai yang bisa ngebunuh dia. Berarti sebenarnya si Yang Ping tuh inget semuanya. Cuma dia tahu. Semua ini baru bisa berakhir kalau si Hubai yang ngebunuh dia. Kalau dia ngaku dia Yang Ping dan inget semuanya, Hubai gak akan ngelakuin itu kan? Itu dia sadar lagi loh. Tapi udah berubah jadi Yang Ping yang dulu. Dia jadi sempat pamitan sama Hubai sebelum akhirnya benar-benar pergi. Hubai langsung kepikiran buat bawa Yang Ping ke peti batu itu. Karena dia ingat sama omongan Mr. Wang. Peti batu ini bisa ngidupin orang lagi. Di sini kita dikasih lihat kenangan masa lalunya Yang Ping. Dan kalian tahu apa? Ternyata dia sama ibunya itu keturunan iblis. Dari kecil aja dia bisa ngidupin lagi hewan yang udah mati. Semenjak semuanya terungkap, ayahnya mulai cari cara buat ngebuka kutukan yang ada di dia. Sampai akhirnya semua ini terjadi. Profesor Yang ngelakuin ini semua buat nyelamatin Yang Ping. Dan yang pas mereka semua jatuh ke jurang itu, sebenarnya semua pada tewas. Tapi si Yang Ping make kekuatan iblisnya buat ngidupin mereka. Di akhir scene, Yang Ping ternyata nggak bisa hidup lagi. Hubai dan yang lainnya yang bakal ngelanjutin nyari Profesor Yang. Loh, kok masih ada itu monsternya? Ya, itu tadi alur cerita dari film Chronicles of the Ghostly Tribe. Ini sih bau-baunya bakal ada lanjutannya ya nih film. Gimana? Seru kan petualangannya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.